Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tugas podcast kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara. Perkenalkan diri, nama saya Gita Lanti Ramadhani dari Disub Kampus Sulu. Silakan rekan pertama. Selanjutnya memperkenalkan diri. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Andri Faiz Bukti, asal instansi dari Kejaksaan RI. Oke, selanjutnya. Izin memperkenalkan diri, saya Farid Ahmad Fauzan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia sama dengan Mas Andri. Silahkan selanjutnya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nova Fauzan Rajuan dari Disub Pemerintah Kabupaten Karawang. Baik, Selanjutnya. izin memperkenalkan diri, nama Made Septiawitanto dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya saya lanjutkan ke host. Siap, terima kasih banyak. Baiklah, kami akan mempresentasikan. Dimulai dari Mas Andri. Baik, terima kasih. Jadi podcast ini mengenai kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara ya. Jadi mengenai 4 konsensus dasar, yaitu mengenai Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang salah satunya adalah mengenai kebudayaan antar daerah. Jadi di sini saya akan mengenalkan mengenai kebudayaan daerah di daerah asal saya, yaitu Kabupaten Ponorogo. Di Ponorogo sendiri mempunyai kebudayaan, yaitu salah satunya tentang reog, yaitu yang merupakan salah satu seni budaya yang berasal dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Nah, jadi reog ini merupakan sebuah tarian yang ditarikan oleh 5 tokoh, yaitu antara lain Warok, Jadil, Ujang Ganong, Klono Siwandono, dan Singo Barong. Nah, jadi sampai sekarang ini reog masih eksis ya di kalangan masyarakat Ponorogo, yang kemarin baru saja diadakan festival reog nasional yang diikuti oleh berbagai komunitas dari seluruh Indonesia yang dilaksanakan di bulan Suro ya. Nah, selanjutnya hingga saat ini reog masih tetap eksis karena sebagai warisan budaya yang sangat kaya ya. Dalam pengalamannya, seni reog menciptakan cipta kreasi manusia yang terbentuk adanya aliran kepercayaan secara turun-temurun. Nah, gitu. Selanjutnya, next, Mas Fafa boleh deh memperkenalkan budayanya. Baik, karena kebetulan saya dari Solo ya, jadi sedikit saya cerita tentang Solo. Kota Solo itu kan banyak menjadi tujuan wisata ya, karena ada juga slogan di Solo itu Spirit Solo, the Spirit of Java, mengangkat citra Solo yang kental akan kebudayaan Jawa. Hal ini didukung dengan banyaknya pagelaran dan festival budaya yang rutin diadakan di Kota Solo. Tak hanya berupa budaya benda, Kota Solo juga memiliki budaya tak benda yang diakui di kancah internasional. Bahkan beberapa budaya di Kota Solo telah dinobatkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Budaya tersebut diantaranya ada batik, keris, wayang, dan gamelan. Mungkin saya akan mengangkat yang ini aja ya, yang batik ya. Karena kan terkenal sekali batik itu. Kota Solo dikenal sebagai salah satu sentra industri batik di Indonesia, terutama itu tepatnya di Kelurahan Laweyan dan Kauman. Terus budaya asli di Indonesia, dalam motifnya itu dapat berupa gambar, hewan, bunga, geometris, dan masih banyak lainnya. Motif yang digunakan tersebut tuh memiliki makna tersendiri bagi pemakainya. Kalau dahulu itu batik digunakan untuk upacara tertentu, sebagai misalnya pernikahan, kitan itu kalau bahasa lainnya sunat ya, terus mitoni atau 7 bulanan saat lahir, dan lain-lain. Namun seiring berkembangnya zaman, batik menjadi pakaian sehari-hari masyarakat. Terus karena UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-benda pada tanggal 2 Oktober 2009. Sejak saat itu, masyarakat Indonesia memperingatinya sebagai Hari Batik Nasional. Mungkin sekian itu yang bisa
saya angkat dari budaya di Solo. Mungkin lanjut, Mas siapa ini? Ya, dilanjut sama saya aja. Iya, boleh. Saya kebetulan dari Jawa Barat ya Mas. Di sini budaya Sunda itu sudah terkenal hingga internasional. Itu ada 5. Wayang golek yang dari Sunda itu memiliki ciri khas yang terbuat dari kayu. Terus tari jaipongan, sisingaan tuh boneka singa yang ukurannya besar dan dapat dinaiki. Tarian kuda renggong itu khas dari Sumedang yang memiliki arti keterampilan. Kalau tarian kuda renggong dan degung. Degung itu alat musik tradisional yang juga terkenal hingga mancanegara. Alat musik tradisional tersebut adalah degung, namanya diambil dari bahasa Belanda yaitu de goong yang berarti gamelan. Nah, saya di sini akan mengangkat di tari jaipongan. Tari jaipongan itu khas Sunda yang berasal dari Karawang. Tarian ini diciptakan oleh Haji Suwanda di tahun 1976 dan merupakan tarian kombinasi pencampuran dari seni pencaksilat dengan tari topeng banjek, ketuk, tilu, bahkan wayang golek. Diiringi oleh musik gamelan, yaitu terdiri dari degung, ketuk, gendang, rebab, kecrek, dan gong. Dan iringan nyanyian sinden. Tarian jenis ini berkembang dengan sangat pesat di kalangan masyarakat. Sekian dari saya. Dilanjut dengan Mas Septia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, saya kebetulan dari Bali, di mana Bali itu sendiri terkenal dengan pariwisata dan adat istiadat yang sangat kental. Di mana untuk Pulau Bali sendiri disebut juga Pulau Dewata atau juga disebut dengan Pulau Seribu Pura karena banyaknya mayoritas di Pulau Bali itu sendiri beragama Hindu. Di mana untuk Bali sendiri ini dikenal juga sebagai pusat kesenian dan pertunjukan yang mencerminkan kehidupan spiritual, mitologi, dan juga bisa disebut dengan sejarahnya, yaitu seperti tarian tradisional, yaitu tari barong, tari kecak, dan tari pendet, di mana masing-masing dari kesenian dan pertunjukan ini memiliki makna yang sangat tinggi dan sangat anggun, di mana dia biasanya pada saat pertunjukan ini dibarengi dengan tampilan gamelan. Di samping itu juga Pulau Bali ini dikenal dengan adanya kerajinan tangan yang sangat eksotis, di mana karya-karyanya ini yaitu berupa patung ukiran dengan gaya khas yang disebut dengan prade biasanya kalau di Bali, di mana kita bisa lihat seperti bentuk bangunan yang ada di Bali itu yang disebut dengan prade. Selain itu juga yang terakhir mengenai di Bali juga terdapat kekayaan seni budaya, yang dimana kekayaan seni budaya ini hampir mayoritas itu diakui oleh UNESCO, sehingga hal ini dapat juga menarik wisatawan dari luar atau mancanegara untuk berkunjung ke Bali. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan budaya yang ada di Bali. Saya kembalikan ke host. Baiklah, terima kasih rekan-rekan semuanya. Jadi inilah hasil dari podcast kami tentang kampanye bangga berbangsa dan bernegara. Kami semua di sini dari berbagai penjuru daerah tetap bangga akan ciri khas daerah masing-masing. Walaupun kami semua ditempatkan di berbagai daerah yang bukan berasal dari daerah kami. Baiklah, dari itu sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.